Ya, jadi peraturannya adalah jangan lupa yang pertama untuk mengisi presensi, untuk kehadiran webinar ini ya, presensinya ada di link yang sudah dibagikan di grup, bersamaan dengan link Zoom ini yang ada di situ. Kemudian yang kedua, untuk mematikan mic, selama acara berlangsung. Kemudian yang ketiga, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di chat, di kolom chat dengan menyertakan nama, asal kota, dan juga narasumber yang ingin ditanyakan dan isi pertanyaannya. Dan sebelum kita mulai ke acara inti, mari kita simak dahulu video profil dari Yayasan Bumi Insan Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Bumi Insan Madani. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Sesungguhnya, Allah, dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Visi kami, mewujudkan umat Islam Indonesia Madani. Misi kami, mengelola JIS dan dana bantuan lainnya, melaksanakan syariat Islam, mendirikan dan mengelola pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta mengembangkan dan membina ekonomi umat Islam. Kami memiliki 3 bidang utama. Pertama, bidang pendidikan dan dakwah, yang direalisasikan dengan workshop dan webinar berbasis daring. Kami juga membuka wakaf untuk membangun Agro Pesantren Insan Madani yang berlokasi di Jayagiri, Lembang. Kedua, bidang kesejahteraan sosial. 3 program utama yaitu program donasi bantuan bencana alam, penyaluran zakat infak sedekah, program halal, dan program bantuan untuk anak yatim tahfiz Quran. Kami menerima penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Penyaluran bisa dialokasikan ke QR IAS kami untuk semua e-wallet terkait. Juga dapat ditransfer ke nomor rekening Yayasan Bumi Insan Madani. Ketiga, bidang usaha syariah. 3 fokus program kami, yaitu pengembangan usaha baru, pengawasan usaha, serta penguatan kompetensi mitra usaha. Mitra usaha kami sudah banyak tersebar, mulai dari pengembangan larva BSF, ketahanan pangan mandiri, warung beras Alfa, peternakan telur bebek, pemotongan ayam, penjualan domba kurban, catering dan produksi nugget, produksi hand sanitizer, dan toko serba ada dan layanan antar ke rumah-rumah. Alhamdulillah ya, sudah kita simak bersama perkenalan dari Yayasan Bumi Insan Madani. Jadi, Yayasan Bumi Insan Madani ini adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang sosial, dan di bidang agama. Jadi, latar belakang webinar kali ini, karena temanya ini adalah ekonomi ya, itu adalah kondisi corona atau COVID yang meningkat tajam di Indonesia kemarin-kemarin, yang mengakibatkan kita semua diberlakukan PPKM darurat ya, dan kondisi PPKM darurat itu mungkin lebih mirip seperti lockdown, di mana kegiatan ekonomi itu betul-betul sangat dibatasi untuk berjalan, karena memang tujuannya adalah memprioritaskan masalah keselamatan kesehatan. Nah, di webinar kali ini, insya Allah akan kita bahas bahwa dalam kondisi seperti itu, sebetulnya ada banyak banget yang bisa kita lakukan dengan diam di rumah gitu. Jadi bagaimana bisnis kita beradaptasi dengan kondisi nasional yang seperti itu,
ataupun approach yang lainnya yang bisa kita lakukan untuk beradaptasi dengan kondisi yang seperti itu. Bisa jadi pun kondisinya adalah bisnis kita melakukan pivoting. Mungkin ya banyak di sini sebagai pengusaha pasti tahu apa itu pivoting ya jadinya. Jadi seperti main basket, kita kakinya satu berpijak dan yang satunya lagi itu adalah bebas gitu, sehingga jadi kita masih menggunakan prinsip bisnis atau bidang bisnis yang sama tapi approach-nya yang berbeda. Nah, paling seperti itu latar belakang webinar kali ini. Kita perkenalan dulu ya dengan pematerinya nih. Jadi alhamdulillah sekarang sudah hadir ada Teh Indari Mastuti. Selamat siang Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari anak-anak muda ya. Ya. Di sini kayaknya anak-anak muda yang hadir ya. Sepertinya iya Teh. Nah, perkenalkan ini adalah Teh Indari Mastuti. Beliau adalah penulis 300 buku ya. Beliau sudah menerbitkan 300 buku sejak tahun 2004 sampai 2020 ya Teh ya? Iya, betul. Wow, luar biasa sekali. Beliau juga adalah pebisnis, pemerhati perempuan, dan juga founder marketplace untuk perempuan yaitu terhubung.co.id ya Teh? Iya, betul. Wow, luar biasa sekali. Lalu di sini juga sudah ada pemateri kedua kita ya, ada Kang Salman. Ya, halo Kang. Ya, wah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya masih di jalan, Kang, atau gimana? Ini beliau, Kang Salman ini kebetulan adik kelas ya waktu kuliahnya. Jadi beliau ini lulusan ITB lulusan ITB angkatan 2010 ya kalau nggak salah ya. Betul Kang, fisika Kang. Jurusan fisika. Nah, kebetulan Kang Salman ini sekarang sudah menjadi CEO Yuk Business. Mungkin banyak yang belum tahu kalau Yuk Business tuh yang jadi foundernya tuh Kang Jaya ya. Kang Jaya pasti pada tahu. Betul. Mungkin. Jadi founder Yuk Business tuh Mas Jaya. Saya baru diangkat CEO 1 tahun terakhir Kang. Di awal 2020. Oh iya. Gitu. Mantap. Nah, insya Allah Kang Salman dan Teh Indari nanti akan melakukan memaparkan materi-materinya, tips-tipsnya, berbagi pengalaman tentang bisnis yang mereka jalankan dan tips triknya untuk menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini ya. Nah, paling tidak berlama lagi, mari kita mulai saja acara utamanya. Kita sambut untuk pemateri pertama kita, Teh Indari Mastuti. Ya, kami persilahkan. Kepada Teh Indari, kami persilahkan. Mangga, Teh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini sesinya saya yang ngomong atau ada tanya jawab dari MC-nya? Ada, Teh, nanti ada tanya jawab. Tapi kalau misalnya nanti Teteh di tengah-tengah mau ada tanya jawab juga, mangga, silakan. Oh, oke. Baik, teman-teman. Assalamualaikum. Nama saya Indari Mastuti dan terima kasih sudah diundang untuk ke sini, Masya Allah ya. Dan saya senang sekali ya untuk berbagi inspirasi di sini atau berbagi pengalaman saya berbisnis karena memang sekarang ini memang eranya era online ya. Jadi biasanya kalau sesi sharing itu memang selalu pakai Zoom. Kalau nggak pakai Zoom, paket. Kalau saya sekarang itu lagi rame-ramenya bikin kuliah di WhatsApp dan saya juga cerita apa aja diceritain pokoknya bagaimana saya pengen bikin survive bahwa ibu-ibu itu di rumah nggak perlu cuman di rumah aja, jangan ada kata-kata cuman di rumah aja, tapi cuman di rumah aja dan plus sebagai seorang pebisnis karena itu yang memang saya lakukan ketika saya
change aktivitas saya dari seorang wanita karir kemudian menjadi ibu rumah tangga yang berbisnis. Keinginan saya cuma satu, di rumah tapi produktif, di rumah tapi banyak duit gitu kan, kepengennya kayak begitu gitu kan. Tahun 2007 saya mulai berbisnis ya, waktu itu belum seheboh sekarang sosial medianya, kita hanya diberikan ada internet aja, tapi internet itu belum ada sosial media kayak Facebook dan lain-lain, enggak gitu kan, belum ada sampai sejauh itu, seheboh ini. Saya mulai bisnis itu menggunakan email, teman-teman. Jadi sama pun meskipun saya belum ada pandemi seperti ini, saya tetap 100% itu ada di rumah sebetulnya. Ngerjain bisnisnya itu bisnis online. Dulu saya menggunakan email untuk mempresentasikan atau mengenalkan bisnis yang saya jalankan. Dan waktu itu bisa dibilang bisnis saya itu nggak biasa. Saya itu jualan tulisan. Saya jualannya itu adalah jualan naskah buku. Jadi kalau misalnya, kok Teh Indari bisa sampai 300 buku? Ya iya dah, saya mau jualannya naskah buku gitu kan. Jadi kalau saya jualan memperkenalkan diri kalau saya adalah penulis dan saya siap untuk menuliskan tema yang penerbit butuhkan, tapi tentu saja bukan semua tema ya, tidak bisa semua tema juga. Tiba-tiba, nah alhamdulillah karena waktu 2007 itu saya memang sudah nulis di beberapa penerbit kayak Mizan, kemudian juga Syamil, kemudian Kompas Gramedia, maka proses perkenalan bahwa saya sudah menjadi totally seorang penulis itu disambut dengan baik oleh para penerbit. Ya udah kalau begitu lebih aktif nulis ya. Dan itu semuanya hanya melalui email ya. Nah, dari situ mulai dikasih kerjaan sama sama penerbit, sampai penerbit tuh bilang, tolong bikinin ini nih bikinin tema ini. Waduh, sorry aku nggak bisa ngerjain semua, apalagi kalau resep masakan, jarang masak kata aku gitu ya. Terus ya udah kalau gitu gini aja deh, aku punya ide gitu. Gimana kalau dirimu bikin ajak teman-temanmu yang lain untuk bergabung di dirimu untuk kemudian disalurkan tulisannya. Waktu itu belum ada tuh saya kepikiran bikin agensi naskah. Hanya memperkenalkan aja kalau saya penulis dan bisa produktif nulis di perusahaan mereka atau di penerbit mereka. Nah, dari ide itu akhirnya 2007, 2008 baru kemudian saya terpikir bahwa ini harus diresmikan. Jadi akhirnya namanya Inscript Kreatif. Dan saya mulai ngajakin teman-teman untuk join jadi penulis di kami. Nah, dari situ teman-teman, satu hal yang saya lihat itu untuk jadi pebisnis itu adalah keberanian untuk menawarkan produk. Itu dulu deh. Ya, karena banyak sekali orang yang pengen dagang, aku pengen punya penghasilan lebih besar. Tapi untuk nawarin jasanya atau nawarin produknya, malu. Ya, itu yang pertama yang saya ambil, gimana caranya teman-teman bisa berbisnis yang sustain, yang kemudian juga bisa langgeng. Ya, salah satunya adalah otot malunya dikurangi dulu. Kalau bisa otot malunya dihilangin gitu untuk jualan itu. Ya, tawarkan kepada sebanyak-banyaknya orang. Makin banyak orang yang ditawarkan, makin besar juga potensi closingan kita. Sampai akhirnya Masya Allah teman-teman, tahun 2010 saya bisa menghandle dengan teman-teman penulis ya yang sudah saya kumpulkan sampai 100 naskah per bulannya. Masya Allah, dan sekarang sudah hampir lebih dari 5.000 naskah yang sudah dihandle oleh Inscript dari tahun 2007 sampai 2021 ini. Ya, 5.000-an naskah. Jadi kalau ada lemari itu kita punya lemari sampel produk, itu penuh lemarinya gitu ya, karena itu 5.000 buku sudah selesai kami kerjasamakan dengan penerbit. Nah, baru 2010 kemudian saya 2009 akhir lah saya mulai kenal sama Facebook. Ya, kenal sama Facebook. Nah, disitulah saya makin gencar lagi untuk memperkenalkan. Yang awalnya cuma ngenalin jasa kami ke penerbit, kalau sekarang aktif untuk rekrut penulis, sampai akhirnya saya bikin komunitas namanya Ibu-Ibu Doyan Nulis ya. Dan sekarang itu membernya ada 22.000 member dan rata-rata mereka sudah menjadi penulis ya, yang dipapah pelan-pelan ya jadi penulis, dan mereka juga memilih mau jadi penulis buku, mau jadi blogger, mau jadi penulis artikel, atau mau jadi penulis BUMN gitu ya, ada scriptwriter atau apapun. Kami juga pernah menangani skenario untuk pembuatan film anak juga. Jadi yang serba penulis
tulisan sudah kami handle. Bukan karena bisa loh, bukan karena kita pernah punya pengalaman, tapi kita challenge diri kita untuk bisa. Saya ditawarkan, bisa nggak bikin skenario untuk anak? Bisa gitu. Padahal udah gitu ya, udah ngomong bisa, langsung beli bukunya, langsung nonton YouTube, langsung gimana caranya ya bikin skenario untuk anak. Nah itu. Yang kedua adalah berani challenge diri kita. Ya, kalau teman-teman sudah berani bilang, oke, bisa, mampu, yakin, lalu kemudian padahal sebetulnya ilmunya belum ada, nggak apa-apa. Karena ilmu itu bisa dicari, bisa dipelajari, bisa di-actionkan. Dan kemudian kita terbiasa dengan itu. Jadi yang pertama untuk teman-teman bisa sampai usahanya berkembang terus, urat malunya harus putus dulu. Ya. Yang kedua adalah challenge terus diri kita. Termasuk juga banyak nih yang mau jadi pebisnis tapi tidak pernah atau takut sama yang namanya target. Banyak nih teman-teman ya masuk jadi reseller. Mungkin di sini juga ada business owner, kemudian cari reseller, pasti calon resellernya tanya, ada target nggak? Begitu bilang, iya ada target, langsung mundur perlahan. Padahal begitu, ada target nggak? Iya ada, oke deh gitu kan. Langsung dia terima target itu. Nah saya itu termasuk yang seperti itu. Jadi waktu saya berpindah dari wanita karir menjadi pebisnis, saya langsung punya target. Bulan pertama saya harus punya duit 20 juta. Minimal menggantikan gaji saya waktu saya berkarir di dunia telekomunikasi. Waktu itu saya sudah jadi GM di dunia telekomunikasi dengan gaji yang cukup besar dan saya pengen ganti itu. Bulan pertama lulus dong 20 juta dapat duit tahun 2007 itu. Karena saya challenge myself gitu, saya harus challenge diri saya supaya bisa melewati batas limit kita. Kalau bisa itu ya over limit gitu. Kalau kita bilang saya mah kayaknya nggak bisa deh, saya mah nggak nyampe ke sana, enggak. Yang dipikirkan oleh kita itu sebetulnya adalah batas kita pikirkan sekian, padahal sebetulnya alokasi itu sekian gitu. Jadi saya selalu challenge diri saya dengan target-target. Nah, termasuk teman-teman kalau kita ngomongin tentang pandemi, ya, pandemi langsung semua orang itu sepakat bahwa pandemi ini nyusahin banget ya. Orang yang udah nggak bisa makan, disuruh nggak boleh jualan, terus kemudian dia mau makan apa? Seolah-olah bahwa kalau misalnya kita nggak ketemu sama orang, nggak buka warung kita, kemudian nggak kerja di luar, kemudian kita nggak dapat uang. Padahal Allah sudah menjanjikan bahwa pintu rezeki itu dari arah mana-mana. Ya, makanya di sini itu eranya di masa pandemi itu adalah ini adalah challenge buat kita untuk berkembang lebih baik. Bagaimana kalau kita di rumah saja tapi bisa menghasilkan uang? Itu challenge-nya. Lalu kemudian yang dilakukan setelah kita menerima challenge itu adalah tambah ilmunya. Nah, inilah yang kemudian tahun 2020 kita kena pandemi, ketika teman-teman yang lain Masya Allah mendapatkan impact daripada pandemi ini, perusahaan saya malah naik 5 kali lipat omsetnya. Apa yang dilakukan oleh saya? Saya challenge diri saya. Yang pertama saya lakukan pada waktu pandemi adalah saya cari sebanyak-banyaknya artikel, kemudian tulisan dan juga pesan-pesan yang ada di YouTube. Jadi saya tuh cari selling in pandemic, gitu kan? Saya cari dan mentor-mentor lokal ataupun mentor dari luar mulai nih ngomongin tentang masa pandemi. Ya, pandemi ini harus begini, pandemi ini harus begitu. Nah, itu yang saya tangkap. Salah satunya adalah coba ciptakan satu produk yang orang lagi butuh di masa pandemi. Ya, oke, apa ya yang orang butuh di masa pandemi? Oke, jualan masker. Oke, no. Saya bukan konveksi. Oke, jualan hand sanitizer. Aduh, no. Kayaknya saya juga bukan ahli di bidang itu. Maka kemudian saya change buku saya. Ini adalah salah satu buku yang laris di masa pandemi. Buku saya itu biasanya, saya itu kan setelah menjadi penulis, kemudian akhirnya saya itu punya percetakan dan mulai cetak sendiri, membangun penerbitan sendiri, dan distribusi buku. Dulu, sebelum masa pandemi, buku saya itu termasuk mahal. Ya, jadi buku saya itu yang di hardcover, kemudian tebel, kemudian harganya sekitaran 350.000. Lalu saya ingat, orang-orang keren yang dia bisa survive di masa pandemi mengatakan bahwa oke, change your business, change your product. Ya, tidak perlu ganti produk sebetulnya, tapi minimal produknya itu lebih ramah lah di masa pandemi dan dibutuhkan orang. Langsung pada tahun 2020 saya change. Produk saya jadi tipis-tipis segini. Namanya guidance book. Ya, tipis dan murah banget. Jadi dari 350.000 saya change produk saya jadi 79.000, teman-teman.
dengan bentuknya yang tipis, cuman dijilid ring, dan kemudian how to-nya itu kerasa banget. Jadi step by step banget. Itu langsung boom, saya bisa jual buku itu satu hari bisa sampai 1.000 buku, 1.000 eksemplar buku. Jadi saya bikin tema-temanya itu yang dibutuhkan orang. Gimana caranya memulai bisnis online, gimana caranya 100 juta dari rumah saja, gimana mengoptimalkan WhatsApp, pokoknya semuanya yang terkait dengan apa yang orang butuhkan di masa pandemi ini. Masya Allah, dan ini saya teruskan karena ternyata kita masih belum keluar juga dari yang namanya pandemi ini, ya, bahkan kita sekarang ini harus berduka karena Indonesia itu sekarang peningkatan COVID-nya juga sangat luar biasa, dan kita memang harus stay safe di rumah saja. Makanya saya lanjutkan di 2021, saya mulai membuat produk-produk yang sejenis dengan guidance book, tapi saya beda seri. Nah, ini yang menarik teman-teman, 2020, produk seperti ini larisnya gila-gilaan. 1.000 buku bisa saya jual dalam satu hari. 2021 berubah konsepnya. Ya, 2021 saya perbaiki lagi. Jadi Januari saya mulai merasakan penurunan penjualan buku. Turun lagi nih penjualan buku. Kenapa ya? Padahal 2021 gila tuh penjualan bukunya. Lalu saya belajar lagi. Oh, ternyata kata coach ini, saya dengarkan salah satu coach hunter ya di Amerika, dia bilang kayak gini, 2021 kita masih pandemic, dan yang harus dilakukan oleh kita itu sekarang adalah how to engage with your customer or your prospecting. Jadi gimana caranya bahwa kita lebih dekat dengan orang-orang yang menjadi customer kita atau menjadi orang yang kita prospek. Ya, bukan hanya sekedar selling, bukan seperti itu. Oke, 2021 kita jualan yang orang sakunya cukup untuk beli buku, oke, dan ternyata laku. 2021 adalah engage-nya yang harus dikuatkan. Makanya di tahun ini saya bisa bikin keluar sampai 8 grup dalam satu hari. Ya, kemudian bikin Zoom itu bisa sampai 2-3 Zoom setiap hari. Dan itu diselenggarakan oleh para reseller saya, para leader-leader saya. Jadi mereka menyiapkan grup-grup ya untuk kita engage. Kemudian saya datang bikin keluar dan mereka kemudian yang mengurus grup-grup tersebut. Dan Masya Allah, balik lagi teman-teman, benar. Ternyata kata orang ahli, yang ahli itu harus engage. Bukan hanya sekedar selling, ya. Itulah yang ingin saya pesankan kepada teman-teman bahwa belajar, otot belajar kita memang harus kuat banget. Ya, jadi jangan sampai jadi pebisnis itu hanya ya sudahlah gitu. Ketika ada pandemi, oh ya udahlah maklumlah ketika omset kita turun. Nggak bisa ternyata seperti itu. Ya, kita harus cari gimana caranya kita di masa pandemi bisa survive dan melewati masa ini dengan ya challenge diri kita bahwa kita itu ilmunya harus lebih banyak, actionnya harus lebih banyak, harus lebih kreatif lagi. Ya, jadi itu ya yang ingin saya share di masa pandemi, bagaimana kemudian perusahaan saya juga bisa survive. Dan untuk teman-teman yang memang mau memulai bisnis, dan saya lihat juga ini kayaknya masih muda-muda banget gitu ya, generasi Z kayaknya ya, kalau saya udah generasi lalu gitu ya, karena SMA saja saya tahun 96, teman-teman mungkin belum lahir tahun segitu ya. Nah, jadi tipsnya untuk memulai bisnis itu, bisnis boleh kok mau berdasarkan hobi, mau berdasarkan pasar. Tapi hobi pun, tadi pagi saya nge-zoom bagaimana bisnis bisa mendatangkan uang, saya pun bilang bahwa hobi itu bisa mendatangkan uang kalau ada ilmunya. Ya, enggak sekedar kita hobinya ini kemudian kita jual. Susah gitu. Karena hobi pun harus dijual dan butuh ilmu jualan ya. Jadi teman-teman boleh untuk berbisnis itu bisa dimulai dari hobi, tapi tambah ilmunya bagaimana jualan hobi tersebut, kemudian atau memang Anda mau memulai dari bisnis yang ada pasarnya. Contoh misalnya sekarang lagi masker sekarang naik lagi, tapi maskernya itu mungkin sudah berbeda dengan masker tahun 2020. Kalau sekarang maskernya sudah 3 lapis gitu ya, atau 2 lapis minimal. Nah, jadi itu harus juga dicek. Atau misalnya kayak gini, ada pasarnya tuh kayak gimana? Misalnya nih ada artis, dia bikin satu produk, dia mah udah pastilah, begitu dia bikin produk pasti laris. Oke deh, ikutanlah jualan produk tersebut, pasti ada pasarnya.
Dan jadi ada dua itu, bisa menjalankan hobi, tapi tentu harus ada ilmunya. Kemudian juga bisa memulai dari yang pasarnya sudah ada, kita ikut-ikutan juga boleh. Tapi tetap harus juga ada ilmunya, karena bukan berarti kita ikut-ikutan, kemudian kita udah pasti laris, enggak juga gitu kan. Dan yang jelas jalankan usaha itu dengan otot belajar yang kuat. Ya, sekarang ini kita harus berterima kasih sama yang namanya teknologi. Karena apa? Teknologi itu bisa dibilang bikin kita itu belajar tanpa batas, lalu kita juga berteman tanpa batas. Jadi kalau misalnya yang sekarang ada di era teknologi selalu bilang ini, aku mah udah nggak punya teman, aku mah udah temannya cuma sedikit, aku mah temannya cuma satu komplek. Berarti Anda tidak memanfaatkan teknologi. Karena kita mau ketemu orang nih, di sini ada penontonnya 37, saya nggak perlu kemana gitu, saya cukup diam di rumah, saya ngomong kayak gini, saya bisa ketemu sama teman-teman yang ada 37 partisipan ini. Ya, jadi gunakan teknologi untuk menambah teman. Kalau saya, contoh yang paling sederhana, saya nambah teman. Saya bikin kulwa, ya reseller saya bikin kulwa, saya datang ke sana, minimal satu grup itu saya target harus 100 orang, berarti saya dalam satu hari bisa ketemu 800 orang. Ya, taruhlah ada 80 atau 100 orang yang dia save nomor saya, artinya saya sudah punya 80 sampai 100 teman baru dengan hanya menggunakan teknologi dan stay at home. Ya, jadi teman-teman, Masya Allah, peluang kita untuk berbisnis itu sangat besar, asal teman-teman selalu mau untuk challenge diri, bagaimana kita bergerak lebih hebat. Gitu deh ceritanya. Wah, Masya Allah Teh, luar biasa sekali sharingnya ya, dan semangat Teh Indari tuh nular ya gitu, langsung ikut semangat gitu. Mantap lah Teh. Berarti udah lama sekali juga ya Teh pengalamannya, dari tahun berapa tadi, 2007 ya Teh ya? 2007. Ya, saya dari 2007. Berarti udah 13-14 tahun ya. Masya Allah. Nah, ini apa namanya? Sudah ada pertanyaan dari peserta yang khusus untuk Teh Indari, apa mau sekarang atau pas sesi yang nanti? Ada lagi sih sebenarnya sesi tanya jawab dari peserta, tapi kalau misalnya Teh Indari mau jawab sekarang juga nggak apa-apa. Enaknya gimana Teh? Nggak apa-apa, mangga aja mau dijawab sekarang atau nanti, atau kita lihat Kang Salman dulu deh yang akan jadi pemateri kedua. Oh iya, atau dari saya dulu lah, nggak apa-apa lah ya. Baik, Ya nggak apa-apa. baik. Jadi nanti peserta nggak apa-apa ya. Nah, kalau dari saya sendiri Teh, kebetulan saya juga apa namanya, kalau misalnya masalah bisnis ini ya, baru sangat pemula untuk sangat pemula dalam hal mencobanya gitu, mungkin baru berapa bulan ya saya juga coba jualan online frozen food gitu ya, frozen food, tapi memang apa ya, ya itu kerasa sih gimana ya, ya mungkin kira-kira apa ya, yang bisa menjaga keistiqomahan kita, menjaga si otot tadi ya, kayak kalau kata Teteh tadi, ototnya gitu ya, supaya tetap terus semangat gitu ya. Baik itu dari segi apa tadi, yang pertama kan Teteh bilang, keberanian menawarkan produk. Nah itu jujur aja saya juga masih sangat butuh belajar sih untuk itu. Nah kira-kira apa ya, mungkin Teteh punya ini sendiri khusus gitu yang kira-kira bisa akhirnya memutuskan si otot malu dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih ke teknis mungkin Teh, lebih ke teknisnya lagi. Baik. Berarti kalau gitu kita tanya jawab aja ya, gitu kan, materinya udah beres dan kita perkaya dengan tanya jawab. Baik, tadi pertanyaan Teh MC itu siapa namanya? Saya Dika Teh, Dika. Biasa Dika. Iya. Oke, tadi Kak, sebetulnya kalau kita ngomongin tentang konsistensi, kemudian juga urat malu yang kemudian putus, kemudian juga gimana caranya kita juga istiqomah untuk menjaga semangat kita, itu teh dipaksa ya, kita teh tidak tiba-tiba kita bikin bisnis kemudian kita teh jadi orang yang aduh meni pekerja keras gitulah di bisnis, enggak lah, karena kita juga mengalami yang namanya naik turun ya, iman aja naik turun, apalagi yang namanya duniawi kayak gini naik turun banget ya. Jadi apa sih Teh yang saya lakukan sehingga saya ini istiqomah sekarang 8 September nanti kami itu usia bisnisnya itu adalah 14 tahun. Yang pertama memang awalnya ketika membuat bisnis itu saya cuman gini, saya pengen mengganti gaji saya waktu kerja. Jadi minimal itu deh, jadi aman untuk diri sendiri. Setelah menjalankan bisnis, baru saya tahu bahwa bisnis itu harus memiliki kebermanfaatan yang sangat besar untuk umat. Ya, makanya tahun 2010 akhirnya saya membangun ibu-ibu doyan bisnis. Harapannya adalah lebih banyak ibu yang kemudian dia
berprofesi sebagai penulis dan dia bisa menulis di rumahnya atau dimanapun. Dan itu terjadi Teh, karena penulis-penulis kami bukan hanya di Indonesia, ada ibu-ibu yang dia dibawa suaminya ke Jerman, ke Jepang, kemana-mana. Mereka nggak tahu di luar negeri itu mau ngapain gitu. Teman aja nggak punya gitu. Terus kemudian hanya sebatas apartemen. Akhirnya mereka banyak yang bergabung menjadi penulis kami. Mereka nulis dari Jepang, dari Denmark, dari bahkan ada yang dari Irak gitu kan, Abu Dhabi dan lain-lain. Itu adalah penulis kami yang dia itu terakses dengan melalui email dan dulu itu adalah dengan Facebook. Jadi akhirnya pada saat saya lagi loyo, lagi bosan, lagi apa gitu, saya bilang gini, kalau saya bosan, kalau saya loyo, kalau saya bangkrut, kira-kira manfaatnya orang lain dapat nggak? Kayaknya enggak deh. Saya pengen bahwa bisnis ini lebih bermanfaat untuk umat. Maka ketika kita kuatkan kebermanfaat untuk umatnya, atau kalau saya sih lebih kepada perempuan ya, saya pengen 1 juta perempuan itu menjadi penulis buku dan produktif penulis buku. Saya pasti akan kejar, ya itu kejar visi itu. Maka visinya itu harus visi besar. Itu yang akan selalu menggerakkan langkah kita sebagai pebisnis. Bukan hanya untuk pribadi. Kalau untuk pribadi, saya yakin kita punya standarnya. Contoh, saya ingin mengganti gaji saya, gitu kan? Ya udah, 20 juta cukup lah gitu. Ya udah, saya nggak punya niat untuk menaikkan kembali omset saya. Saya nggak punya niat untuk naikin lagi hal lain, karena buat saya ya makan udah cukup, punya kendaraan juga udah, punya rumah juga udah selesai. Untuk kita pasti selesai, untuk perut kita pasti selesai. Tapi tidak akan pernah cukup ketika kita berpikir bahwa bisnis kita bukan hanya untuk kita, tapi lebih banyak untuk umat. Begitu, Teh Dika. Kemudian saya jawab untuk Teh Sinta ya. Teh, prospek yang tidak membosankan itu bagaimana ya caranya atau tipsnya untuk reseller? Oke, teman-teman, kalau saya itu menganut apa ya? Saya tuh suka bernetworking ya, saya tuh suka berteman. Jadi saya tuh sebelum mereka masuk menjadi reseller kita, pasti mereka itu sudah dekat dengan saya. Ketika mereka pun melakukan atau dia submit dirinya menjadi reseller, pasti atas dasarnya itu adalah trust. Jadi teman-teman, percayalah, kalau teman-teman sedang membangun bisnis, jangan fokus pada closingan cepat, tapi fokus pada bagaimana networking kita bergerak dengan cepat. Ya, jadi networking dulu yang bergerak dengan cepat. Setelah networking bergerak dengan cepat, maka insya Allah teman-teman bonusnya itu adalah closingan ketika networkingnya kita jaga dengan sangat baik. Contoh, kalau di WhatsApp ya, karena saya selalu ngajarin ibu-ibu itu di yang paling sederhana itu adalah di WhatsApp. Di WhatsApp itu, coba deh cek database Anda. Misalnya database ada 400 orang. Tapi biasanya yang suka chit-chat nggak nyampe 40 orang. Ya, sisanya kemana? Sisanya karena kita tidak perhatikan mereka. Ya, makanya saya selalu bilang, kalau Anda ingin closingannya bagus, utamakan itu punya karakter memberikan perhatian kepada orang. Ayo perhatikan story WhatsApp-nya, kemudian kita balesin story WhatsApp-nya. Ayo kita masuk ke dalam grupnya, kemudian aktif di grupnya. Ayo kita juga bikin status WhatsApp itu bukan hanya iklan, tapi kasih tips. Misalnya, tips berhemat di masa pandemi. 1, 2, 3, terus terakhir, lupa, saya juga jualan katel nih, misalnya kayak gitu. Nah, itu boleh. Jadi ada inspiring dan offering lalu interacting. Jadi inspirasinya harus dapat, kemudian offeringnya juga tetap masuk, tapi interaksinya juga terus dijaga. Sama, reseller pun seperti itu. Kita harus merhatiin dulu reseller kita, jangan ujuk-ujuk sekali chat, kamu kok nggak nyampe ya omsetnya sekian. Nggak boleh gitu. Kita harus tanya, kita harus tahu, reseller ini ada kebutuhannya apa, reseller ini punya masalahnya di mana, sehingga dia tidak produktif jualan. Kita harus tahu, jangan ditekan hanya dengan untuk kita gitu ya. Di kita nekan mereka punya target ya untuk kebutuhan kita supaya target kita tercapai, tidak bisa seperti itu. Jadi prospecting yang tidak membosankan adalah dengan memberikan perhatian ya, bukan menekan kapan mau beli ya. Jadi transfer nggak kakak gitu kan? Itu udah nggak deh gitu kan? Nggak banget. Orang ada yang prospek, kemudian dia mau beli, kemudian dia nggak transfer. Caranya bukan dengan ditanya, kakak jadi transfer nggak hari ini? Bukan gitu. Coba lihat story WhatsApp-nya. Oh, ternyata dia lagi sibuk ya, lagi jagain anaknya, misalnya sekolah daring. Terus kita balesin komen di story WhatsApp-nya. Kakak, semangat ya, lagi jagain anaknya ya, sekolah daring, Masya Allah. Itu si kakak, kemudian dia lihat chat kita di atas. Aduh,
astagfirullah, saya lupa belum transfer. Heeh nih, saya lagi sibuk dan nemenin anak daring. Maaf ya, kemarin nggak sempat transfer gitu. Ya, bukan si kakak ditanyain kapan transfer, dia malah ilfil sama kita ditanyain mulu kapan transfer. Oke, itu untuk Sinta ya. Untuk Mas Noval, Teteh bagaimana membagi waktu berbisnis di rumah dengan mengurus keluarga. Teman-teman, kalau saya itu punya manajemen waktu secara tertulis. Jadi saya tuh bikin list dari bangun tidur sampai ke mau tidur itu mau ngapain. Ya, dan saya minta izin sama suami. Ya, boleh nggak aku punya manajemen waktu kayak gini gitu kan. Sebenarnya ini karena di komputer saya nggak bisa liatin, sebenarnya ada di sebelah saya. Contoh nih teman-teman ya, jadwal live dan meeting, jam 6:30 saya udah Zoom pagi, jam 7:30 ada bow meeting, jam 8 live IIDB, jam 8:30 meeting lagi di IIDB networking, jam 9 meeting, jam 9:30 meeting stokis. Jadi meeting itu bisa beberapa, sampai nge-Zoom itu bisa beberapa, sampai jam 12 ke bawah, termasuk juga lagi meeting kayak gini, itu saya nggak mentengin hanya meetingnya, saya sambil share materi, sambil apa. Saya minta izin sama suami, boleh nggak kayak gini gitu. Kata suami, oh oke. Atau ada masukannya, jangan yang segini. Contoh saya tidak pernah dikasih izin sama suami kalau sesi sharing itu jam malam. Karena 7:30 habis isya saya tuh udah tidur sama anak-anak gitu. Jadi nggak boleh terima nge-Zoom atau sesi sharing itu malam. Oke gitu. Jadi suami tahu. Nah, kalau kita sudah punya manajemen waktu, suami tahu, kemudian juga anak-anak tahu gitu kan. Bahkan anak-anak saya 6:30 itu mereka udah, ih bunda mau nge-zoom, terus mereka main sendiri di teras rumah gitu, kayak gitu. Anak saya padahal ada yang batita ya, usianya 2,5 tahun. Nah jadi itu manajemen waktunya, jadi diurus, ditulis dari pekerjaan rumah sampai pekerjaan bisnis itu saya tulis. Oke lah. Dan mungkin itu aja paling ya, ada 2 pertanyaan saja, Mangga. Ya. Jadi bisa dibilang juga selain kita bikin manajemennya juga dikomunikasikan ya seperti itu ya. Betul. Ya. Oke, kita masuk ke narasumber kedua dulu ya Teh ya. Kita Mangga. Dari Kang Salman. Kepada Kang Salman. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya jelas Teh? Jelas. Assalamualaikum. Teh Indari, mohon izin. Mangga. Ya. Izin belajar saya juga. Aduh, saya malah jadi gak pede ini Teh. Iya, saya persilahkan ya Kang, mangga Kang, waktu dekat persilahkan Kang Salman. Oke, siap. Saya izin share screen ya Teh ya. Enggak. Udah masuk hasil sharing screen saya? Sudah muncul Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon izin Teh Indari, Kang Gopal, sama Teh Dika, dan teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Saya izin sharing materi yang dibuat oleh founder kami di U-Business, yaitu Mas Jaya Setiabudi, revolusi bisnis model saat teteh corona menyerang. Jadi materi ini sebenarnya udah dibikin hampir 1 tahun yang lalu, cuman saya baca-baca lagi masih relevan dengan kondisi yang sekarang. Jadi sebenarnya kondisi Indonesia di masa pandemi tidak banyak berubah, sehingga materi ini masih pas ya gitu ya buat dibahas gitu. Nah, rujukan pertama yang kami gunakan buat membahas kondisi ini ada di buku Buka Langsung Laris, formula membuat tren. Jadi yang pertama itu ngomongin pangsa pasar potensial, ataupun kalau di anak-anak startup istilahnya market. Yang kedua produk yang ngenin atau produk market fit, jadi produk yang fit terhadap si marketnya. Yang ketiga kemasan yang pertama diambil, jadi kita gak mungkin punya satu produk yang bagus kalau yang orang cobain kalau diambil aja enggak gitu. Di antara sekian banyak produk yang terjajar di satu etalase, kalaupun kita merasa produk kita enak, kalau kemasannya tidak diambil orang gak bakal ngerasain gitu. Nah, dengan adonan yang sama, misalnya di satu kasus dibikin 7 bentuk berbeda, saya yakin pasti ada satu bentuk yang favorit. Misalnya saya bikin kue nastar, yang satu bentuknya hati, yang satu bentuknya buah apel, yang satu bentuknya kotak, yang satu bentuknya bulat, divotingkan ke 100 orang.
Nah, mana bentuk yang paling pertama diambil, itu bisa jadi bentuk yang pertama diambil. Terus dari bentuk yang pertama diambil, dikemas dari sekian banyak jenis kemasan, jika di voting mana yang terbaik, akan muncul kemasan yang terbaik, itulah kemasan yang pertama diambil. Nah, dari kemasan yang pertama diambil, orang ngerti makannya enak, dengan merek yang ngetop, produk kita akan mudah diingat, atau jadi top of mind di customer-nya kita atau di buyer-nya kita. Nah, karena kita UMKM ya, di sini mungkin ada anaknya Pak Abu Rizal Bakri, nggak ada kan ya? Jadi saya yakin masih levelnya UMKM lah, atau usaha kecil atau mikro ya. Saluran distribusi sama dengan saluran promosi, itu maksudnya kita nggak bisa melakukan apa yang Gojek lakukan, misalnya ngiklannya di TV, lewat iklan TV, tapi saluran distribusinya di Play Store lewat aplikasi Gojeknya mereka, kan itu 2 cost yang cukup besar. Atau Bukalapak misalnya, atau Shopee misalnya, Shopee iklannya di Shopee Liga 1, ngesponsorin liga sepak bola di Indonesia, terus saluran distribusinya itu lewat Play Store, kan itu dua biaya yang besar yang harus di cover dan nggak affordable buat teman-teman di level UMKM. Nah, saluran distribusi sama saluran promosi itu contohnya reseller yang bantu distribusin produknya kita, dia juga yang ikut ngepromoin produknya kita, seperti yang tadi Teh Indari jelasin gitu. Kita update status, kan dia promosiin produknya kita, terus yang nganterin barangnya juga bisa jadi resellernya kita. Nah, terus yang keenam, penyebar virus. Bagaimana produk yang bagus tadi udah nyampe ke pengguna yang tepat, pertumbuhannya bisa lebih cepat dengan penyebar virus. Mungkin kita bisa sebut endorsement, selebgram atau seleb tweet, ataupun bisa jadi key influencer gitu ya. Ataupun ke yang lebih advance bisa ke paid traffic seperti Facebook Ads, Instagram Ads, atau Google Ads. Yang terakhir, lompatan konversi. Jadi momentum itu yang mungkin membedakan satu transaksi dengan satu transaksi yang lain. Jualan ke PNS yang baru gajian akan berbeda sama jualan ke mahasiswa yang hidup di akhir bulan. Angka konversinya akan berbeda. Nah, konversi ini banyak variabelnya yang mungkin nanti di kesempatan lain kita bisa bahas. Nah, tadi ya kalau dirangkum, yang pertama ngomongin pasar, kedua produk, ketiga kemasan, merek, distribusi, promosi, sama konversi. Nah, ketika terjadi pandemi COVID-19, yang berubah itu dari sisi pasar. Daya beli masyarakat turun, bahkan beberapa jenis pekerjaan terpaksa untuk diberhentikan pekerjaannya. Terus produk pun dari sisi pembelian, fokus orang udah nggak ke leisure, udah nggak ke jalan-jalan gitu. Teman saya yang main di snack, yang fokus distribusinya di toko snack, itu omsetnya turun nyampe 90%. Karena orang nggak lagi liburan di kondisi seperti ini. Nah, di antara pasar dan produk ini yang mungkin berubah sama saluran distribusi. Karena kita nggak bisa distribusiin lagi di kedai-kedai ya, sekarang dilarang dine-in gitu ya, nggak boleh, kursi-kursi harus disimpan di atas meja, orang nggak boleh duduk, harus take away, dan sebagainya. Ini setidaknya di kondisi pandemi ini merubah dan menuntut kita berubah dalam 3 hal, yaitu dari pangsa pasar, kedua dari produk, ketiga dari sisi distribusi. Nah, ini hasil kajian kita waktu itu yang pas awal pandemi, sebelum pandemi, dan beberapa proven bahwa ternyata pada saat lockdown atau pada saat PPKM sekarang ya, level 1, level 4, PPDB, apalah gitu. PPDB mah penerimaan apa ya gitu ya, saya maaf ya, nggak ingat. Terus itu mah PPDB mah penerimaan peserta didik baru, itu mah anak saya kemarin baru masuk TK, namanya PPDB, sorry. Jadi pangsa pasar potensial saat lockdown itu yang pertama sembako, yang jelas ini kan kebutuhan dasar manusia harus bisa dipenuhi. Kedua, frozen food, ini mengkonversi orang-orang yang biasa makan di luar lebih sering di rumah, ibu-ibu yang mungkin secara skill memasak belum jago, biar suaminya nggak marah, stok lah nugget tinggal goreng gitu ya, ayam tinggal panasin, tempe tinggal pakai air fryer dan sebagainya. Terus pembersih, karena mungkin kesadaran terhadap kebersihan lebih tinggi. Herbal ini luar biasa di database
U-Business tuh penjualan herbal, madu, empon-empon, kustul hindi, terus habatus sauda naik. Terus mainan anak mandiri, karena anak-anak akhirnya belajar di rumah, ibunya nggak bisa, ibunya mungkin kerja, bapaknya juga kerja, tapi dari rumah. Nah, anak-anak perlu ada yang mengalihkan fokus mereka buat bisa mereka main sendiri. Terus home gym, karena beberapa gym tutup, e-learning. Nah, ini juga sebenarnya kita sedang di medium nomor 7, dan yang terakhir konten video ini juga naik. Bahkan kalau nggak salah pemilik Zoom itu naik jadi salah satu orang terkaya selama pandemi ya. Nah, revolusi bisnis model, 2 poin tadi ya, target sama atau industri yang sama misalnya. Kalau target pasarnya sama, produk berbeda, ini contoh misalnya teman-teman sekarang produknya fashion, targetnya mamah muda atau ada yang biasa sebut Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1. Nah, kan mamah muda ini udah punya anak nih, saat kita misalnya jualan pakaian ke ibu-ibunya, tapi ibu-ibu juga dulu misalnya baju buat arisan dan sebagainya, angka aktivitas arisan mungkin menurun, tapi penjualan daster naik. Nah gitu ya, itu juga menarik tuh, daster pada saat pandemi itu mungkin ibu-ibunya cukup dasteran aja di rumah, nggak perlu pakaian formal, penjualan daster jadi naik. Ataupun tadi ya bisa ditawarin produk frozen food, barusan Teh Hindari jelasin misalnya dapetin koneksi, dapetin relasi dengan collect banyak data di grup WhatsApp yang mungkin mereka ngelihat dan nge-save kontak kita. Dulu mungkin kita jualan baju yang sifatnya produk tersier, misalnya produk ketiga, baju buat liburan dan sebagainya, tapi fokus kan nggak ke liburan. Sekarang kita bisa ganti produk yang berbeda seperti frozen food atau mainan anak gitu ya. Misal contoh ini kayak mainan anak yang bisa dijual ke anak-anak Mahmud tadi gitu ya. Terus yang kedua, kalau produknya sama, target pasarnya yang berbeda, misalnya ini relasi kami ada dokter mobil namanya, dia jualan disinfektan, fokusnya dulu mobil, karena aktivitas buat pakai mobil di awal-awal pandemi itu ya, waktu itu ya pas PPKM pertama, itu kan orang-orang nggak keluar, aktivitas mobil turun, mungkin sampai 5%-nya aja dari biasanya dipakai terus, dia yang beraktivitas di jalan cuma 5%-nya aja. Akhirnya disinfektan yang sama bisa digunakan buat ngebersihin rumah sama kantor gitu. Saat dulu orang parno pas ada yang kena COVID misalnya, rumah dan kantornya didisinfektan. Nah, dulu disinfektannya buat mobil, sekarang disinfektannya buat buat bersihin rumah. Sorry, kayak gini nih. Oke. Nah, terus yang selanjutnya, industrinya sama misalnya, produknya berbeda, target berbeda. Nah ini misalnya sebelumnya produksinya busana muslim, tapi karena muncul market baru, market yang lebih peka ke kesehatan, akhirnya produksinya geser ke masker atau jadi hazmat. Dulu hazmat luar biasa susahnya ya, pas awal-awal pandemi gitu. Rata-rata konveksi-konveksi di Bandung beralih produksi hazmat gitu. Nah ini bisnis masker, jahit sendiri berbahan kain. Sebelum waktu itu sempat zaman scuba, masker scuba sebelum dilarang dan sebagainya. Banyak evolusinya sampai detik ini mungkin kita dianjurkan pakai double masker gitu. Nah, terus kalau yang berubah dari offline ke online, produk yang bisa dikirimkan atau shippable product. Nah, contoh ini NHK itu salah satu relasi kita, dia sebenarnya punya klinik kecantikan, tapi karena orang-orang waktu itu ngeri buat datang ke klinik, akhirnya dibikin produk yang shippable yang bisa dikirim buat perawatan di rumah. Atau ini mungkin punyanya Kang Rijal Asari yang punya Ponyo, karena dine-in-nya turun, akhirnya Kang Rijal punya ide buat bikin frozen food sama pre-cook. Nah ini misalnya burung puyuh tinggal goreng, sate marangi tinggal bakar, ayam goreng, terus ini semur jengkol udah setengah matang nih jengkolnya, bumbunya tinggal masuk-masukin, terus toge jambal roti sama tumis tulang jambal. Nah ini juga akhirnya berubah sih bisnis modelnya, dan
Dan di kondisi sekarang, lokasi itu lokasi strategis udah nggak relevan karena lokasi strategis itu pindah ke layar 5 inčinya kita, gitu ya. Nah, yang barusan kena di sisi distribusi. Nah, sekarang salah satu revolusi distribusi itu eranya pergudangan, karena pergudangan bisa mengubah biaya distribusi yang asalnya fixed cost jadi variable cost per unit pengiriman. Nah, seperti ini maksudnya. Misal ada konsumen yang dapat orderan, dia order ke dropshipper, dropshippernya isi ke toko online, akhirnya toko online ngasih perintah ke gudang buat ngeproses pengirimannya. Nah, gudangnya jadi milik bersama. Kayak JNE, JNT, Crudibel dan sebagainya punya idle space yang mereka bisa sewa-sewain gudangnya dan mereka juga bisa bantu ngemasin produknya untuk dikirimkan langsung ke konsumen. Gitu, bahkan sekarang kayak ghost kitchen tuh juga banyak ya. Jadi nggak ada kedai offline-nya, tapi dapur-dapur yang bisa masak berbagai jenis produk, terus di white label-kan barang ketika ada orderan di GoFood atau di GrabFood, akhirnya barang dikirim dari dapur. Nah, coba deh cari opportunity mungkin di sini ada yang senang masak, ada produk tertentu yang bisa dimasakin di rumahnya kita, barang bisa dikirim. Misal sesederhana gini, ini contoh ya, misalnya si ponyo tadi itu kan saat ini sistemnya dikirim dari restoran-restoran masing-masing, tapi ada beberapa tempat yang mungkin nggak punya restoran di sana, nggak ada restoran ponyonya. Nah, kita bisa stok si ayam goreng sate Marangi ini dimasakin di tempatnya kita, terus di GoFoodin. Jadi orang nggak perlu masak juga di rumahnya. Nah, itu bisa disebut ghost kitchen. Misalnya kita stok, kan teman saya juga itu ada yang jualan sate Marangi juga, sehari berapa ratus tusuk, itu disimpan di sana. Jadi nggak ngolah satenya disimpan di freezer, pas ada orderan, dia kirim via online. Nah, itu juga bisa disebut ghost kitchen kayak tadi. Nah, terus bisa yang misalnya konsumen langsung order ke toko online, ngasih perintah ke gudang buat dianterin ke konsumen langsung. Kurang lebih kayak gitu. Nah, contoh penerapan ketika misalnya kita bisa kirim produk dengan sistem pergudangan tadi, kan ini kayak di JNE fulfillment-nya U-Business itu biayanya cuma Rp9.000. Akhirnya barang yang harganya Rp189.000 ini, setelah didiskon jadi Rp150.000 ini, kita bisa kirim produknya dengan free ongkir. Nah, kan kadang-kadang orang Indonesia sekarang mah misalnya yang satu barang harganya 90.000, ongkirnya 10.000, itu barang A misalnya. Barangnya 90.000, ongkirnya 10.000, sama barang B, barangnya 100.000 tapi free ongkir. Orang milih yang B, padahal sama-sama aja. Bayarnya harusnya 100.000, tapi yang free ongkir itu lebih disukai ternyata di market Indonesia. Ini juga udah hasil riset ya. Makanya kayak beberapa marketplace besar kayak Shopee itu ngerti bener bahwa ongkir itu big deal di konsumen Indonesia, apalagi di Indonesia Timur gitu ya, karena di sana jadi masalah logistik sendiri karena jaraknya jauh. Zona C sama zona D itu ngasih free ongkir tuh mereka mau banget gitu. Nah, yang terakhir kita ngomongin sisi promosi, bagaimana promosi di kondisi pandemi. Tempat yang strategis lagi-lagi bukan ngomongin pinggir jalan, tapi bukan lagi bicara fisik gitu ya. Tempat yang strategis tuh saat orang-orang kena pandemi itu banyak rebahan di rumah. Banyak ngabisin kegiatan di hadapan layar 5 inčinya mereka gitu. Berpindah asalnya availabilitas jadi aksesibilitas. Jadi sekarang mungkin di kondisi pandemi kayak sekarang, omset kayak logistik kayak JNE sama Gojek ini naik karena barang lebih banyak dikirimkan. Orang nggak datang langsung ke lokasi. Misal contohnya bisa promosinya kayak gini. Nah, teman-teman bisa manfaatin fitur Instastory atau Reels atau misalnya FYP di TikTok
buat distribusi konten seperti ini yang secara tidak langsung mungkin pakai produknya teman-teman atau di WhatsApp Story ya, tadi misalnya kalau Teh Indari jelasin di WhatsApp Story, intinya leads itu bisa kita lihat dari berapa banyak orang yang save kontaknya kita atau berapa banyak orang yang lihat kontennya kita. Nah, platform kayak TikTok atau Reels ini kan sebenarnya platform distribusi konten, di mana kita yang bukan artis aja ketika konten kita bagus, kita bisa distribusi konten ke lebih banyak pihak lagi gitu. Nah, di momen seperti ini, killing time, ngabisin waktu, dan sebagainya, dan pengetahuan bisa jadi sumber traffic baru. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh kita. Misalnya ketika kita bikin kursus-kursus khusus, misalnya kayak di Sarang Semut, kita bikin kursus, kita listing video, kan di YouTube itu banyak materi ya, kita bikin Sarang Semutnya aja. Sarang Semut ini gratis, teman-teman bisa listing video di YouTube gitu, mana yang satu tema misalnya family games, teman-teman rapihin aja si konten-kontennya, nanti bisa bikin kelas digital kayak gini gitu di sarangsemut.co.id. Nah, itu juga bisa ya buat didistribusin. Misalnya kalau Kang Gopal punya kelas yang berkala kayak sekarang kayak di Yabima ini, bikin aja di Sarang Semutnya, jadi konten-konten di YouTube-nya bisa dibikin tematis. Yang pertama mungkin ngomongin Islam, yang kedua ngomongin wirausaha, yang ketiga ngomongin sosial. Nah, itu bisa dibikin indeksnya di Sarang Semut kayak gitu. Dan di setiap ini ada video yang bisa teman-teman teman-teman log, sehingga pas ada orang yang nonton, kita pengen dapat datanya, kita bisa dapetin datanya gitu ya. Poinnya sih di kondisi sekarang kita harus ngerti bahwa setiap lubang bisa jadi jalan masuk. Jadi kayak opportunity kayak sekarang misalnya tadi bisa nambah koneksi dan sebagainya, ini bisa jadi jalan masuk. Bahkan kalau teman-teman ngerti film Great Hack gitu sama Social Dilemma, di sana kita ngerti bahwa perusahaan kayak Facebook, kayak Instagram ngerti banget mana celah-celah yang bisa mereka jadikan jalan masuk. Mereka kasih satu platform gratis, tapi di belakangnya banyak pengiklan yang ngabisin duit miliaran rupiah di platform mereka gitu ya. Nah, poin keduanya adalah setiap post jangan dipalaki, bahwa gak mesti setiap langkah tuh masuk langkah satu harus bayar, pas langkah kedua bayar lagi. Ini ada satu yang namanya indirect monetize, misalnya contoh kayak Google ya. Google tuh bikin Gmail-nya gratis, tapi pas kapasitas Gmail-nya udah penuh, dia minta bayaran. Sok tuh kalau mau bayar, drive-nya nambahin 1 giganya berapa. Atau orang udah nyaman pakai Gmail, sehingga pas mau bikin email korporat, misalnya kayak noval@yabima.co.id, dia akhirnya maunya pakai Gmail doang, platform dari Google Workspace gitu. Yang lain karena nggak biasa pakai Yahoo, nggak biasa pakai Zoho, akhirnya pengen pakainya Gmail. Nah, itu kan bayar $5 per bulan. Nah, ini ada bisnis-bisnis yang indirect monetize kayak gitu. Beberapa orang ngasih konten-konten gratis, tapi buat konten premium, misalnya nanti dia bayar. Itu juga kayak contohnya apa sih? Karya Karsa gitu ya. Kayak di YouTube juga sama, sekarang ketika penonton YouTube udah jutaan, tapi si kreatornya pengen dapetin duit langsung nggak dari AdSense, dia bisa bikin YouTube membership. Kan ada tuh kayak Hipotesa, kayak Pinter Politik bikin kelas-kelas khusus di YouTube yang kita klik join, bayar dari mulai Rp9.000 per bulan, ada yang Rp99.000, itu terserah dari si kreatornya sendiri pengen bikin harga berapa. Nah, masuk ke tahapan terakhir mungkin, ini saya izin tanya ya, boleh teman-teman tuliskan di kolom chat, berapa harga yang pantas untuk semangkuk lontong kari? Yuk. Sebelum saya lanjut, saya pengen tanya ke teman-teman, berapa harga yang pas untuk semangkuk lontong kari? Di daerah teman-teman berapa sih semangkuk lontong kari itu? Ini materi yang saya dapat dari Pak Imam Teguh Sabtono. Dulu beliau adalah Direktur Utama dari BNI Syariah. Saya ada meeting, ketemu sama Dr. Imam, saya ditanya mengenai berapa harga yang pantas untuk semangkuk lontong kari. Yuk, saya lihat ya, 10.000, 15.000, tergantung ini yang di kota mungkin lontong karinya 15.000.
Ada yang 7.000, oke. Ada yang 15.000, 10.000. Oke ya, rata-rata paling mahal 15.000 ternyata. Nah, saya pengen ceritain sebenarnya lontong kari itu terdiri dari apa sih? Jadi, kalau kita bayar, mungkin kita bayar lontong kari di depan rumah kita paling mahal 15.000. Ternyata seorang petani itu buat bisa menghasilkan 1 kilogram beras, misalnya kalau bertaninya cepat ya dalam kurun waktu 4 bulan, dengan irigasi, 1 kilogram beras itu ini pakai, ada mungkin anak di sini anak IPB atau anak pertanian ya, ada yang istilahnya water tracking gitu. Buat terciptanya satu value butuh cost. Nah, ternyata buat tumbuhnya 1 kilogram beras ini membutuhkan 2.400 liter air. 2.400 liter air. Katakanlah seporsi lontong kari itu terdiri dari 150 gram. Jadi 1 kilo bisa cukup buat bikin 6 sampai 7 mangkok lontong kari. Wajar kan ya? 1 kilo bisa dibikin 6 mangkuk gitu ya. Berarti kita perlu kurang lebih 800 airan kalau misalnya kita satu mangkoknya misalnya 300 ya, 300 gram misalnya. Berarti buat satu mangkok itu kita perlu 800 air. Nah, 800 liter air ini kira-kira kalau dibayar pakai aqua botolan 1 liter, misalnya berapa ya? Aqua botol 1 liter kan nggak ada ya, yang adanya 1,5. 4.000 deh, 4.000 kali 400 liter aja berapa tuh? 4.000 kali 400, hitung deh ya berapa. Cuman ternyata kalau kita hitung buat bikin 1 kilogram beras ini tuh yang kita beli di pasar 1 kilogram beras itu 12.000 misalnya, ternyata biaya airnya tuh bisa jadi ratusan ribu. Biaya air buat bisa menciptakan 1 kilogram ini bisa jadi ratusan ribu. Itu baru dari air buat menciptakan 1 kilogram beras. Tapi Allah kasih airnya gratis. Dari hujan yang Allah turunkan, dari kaki gunung yang dialirkan ke sungai-sungai, dari sungai-sungai yang jadi irigasi, Allah kasih airnya gratis. 2.400 liter air untuk 1 kilogram beras, Allah kasih gratis. Tanya ke seorang ahli biologi di sini, misalnya dia mau menciptakan 1 kilogram beras di lab ya, bukan di sawah di luar gitu, di lab, silahkan bikin. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk airnya, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk cahaya yang dikeluarkan untuk 1 kilogram berasnya. Cahaya yang Allah turunkan yang kita dapat gratis di pagi hari sampai sore hari, itu juga Allah kasih gratis. Gitu ya, itu baru dari airnya doang. Nah, di sisi lain water tracking yang dilakukan juga untuk 1,5 kilogram daging sapi, ternyata ini kurang lebih butuh energi 30.000 watt hours gitu ya. Sinar matahari di mana kalau di PLN aja per kWh itu udah kita harus bayar 1.500. Coba per 1 kWh aja dibayar 1.500, berarti buat setengah kilo daging teh kita harus bayar 30 kali 1.500, berarti minimal 45.000. Itu baru sinar matahari yang didapat untuk menumbuhkan sapi. Kira-kira sekarang kalau buat rumputnya, menumbuhkan rumput harus air berapa, buat berasnya tadi airnya harus berapa. Kira-kira sekarang saya tanya lagi, berapa sih harga yang wajar untuk semangkuk lontong kari? Kalau tadi biayanya bisa semahal itu, yuk isi lagi komentarnya. Berapa yuk harga yang pantas untuk lontong kari yang kalau kita tadi hitung-hitung buat airnya aja bisa ratusan ribu. Daging sapi, potongan daging sapinya aja ini kalau setengah kilo udah 45.000 sendiri. Tuh udah keluar misalnya 50.000, terus ya Bima 150.000, monggo dihitung lah ya. Ini teh bentuk kasih sayang Allah yang Allah kasih ke kita gitu ya. Kegagalan sistem akuntansi buat menghitung HPP, buat menghitung COGS, cost of goods sold gitu ya. Buat ngitung harga pokok penjualan. Kalau kita hitung-hitungnya tiap rezeki dari Allah, luar biasa ya teh, kita harus bayar berapa?
punten ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya atau rasa kemanusiaan saya ke teman-teman yang sakit COVID. Sekarang kan biaya oksigen aja mahal banget ya, rebutan gitu. Bahkan ada penjual-penjual yang nggak punya nurani jual oksigen mahal di Tokped, di Shopee dan sebagainya. Itu teh ternyata oksigen yang sekarang saat dibutuhkan sepenting ini tuh harganya sangat mahal. Dan kita cuman bayar tadi paling mahal semangkok lontong kari itu cuma 15.000. Allah Maha Kaya, kita yang menghitung rezeki Allah dengan harga yang tidak pantas gitu ya. Cuman bayar 15.000 aja. Buat numbuhin 1 kilogram beras aja tuh butuh 2.400 liter air. Yang mungkin kalau kita beli air mah itu teh ke tukang galon yang isi ulang aja ya. Jangan yang mereknya Aqua. Itu teh udah keluar ribuan rupiah merenya buat 1 galonnya. Teh, dan kita cuman bayar beras 12.000 rupiah. Jadi ini teh akuntansi teh gagal menghitung biaya setiap rezeki yang kita dapat dan kita berhitung-hitung kepada Allah gitunya. Nah, harapan saya mah di kesempatan ini teman-teman yang pengusaha bisa sadar betul sebenarnya kita tuh nggak ada apa-apanya di mata Allah, dan sebenarnya kita sangat membutuhkan kasih sayang Allah karena rezeki yang kita dapat teh begitu gratisnya sebenarnya. Kan air jadi bayar teh gara-gara ada industrialisasi di bidang minuman ya. Matahari, oksigen jadi bayar teh karena ada industrialisasi dan kos yang dibutuhkan buat bikin tabung gas, padahal dari sananya gratis. Tapi poinnya saya bukan pengen terus sekarang air harus gimana, terus sekarang oksigen harus gimana, bukan itu poinnya. Tapi yang kasih sayang Allah kasih gratis ke kita tuh ternyata kalau kita hitung sebegitu mahalnya. Poinnya mudah-mudahan kita jadi manusia yang senantiasa bersyukur dan mau diatur oleh Allah, karena Allah luar biasa ya ngasih rezeki ke kita teh, kalau kita hitung-hitung sangat besar nilainya. Terakhir mungkin sebagai penutup, ada riset ekonomi, riset hati. Andaikan si Koro tak memakan korban, aku setuju kita di karantina tahunan agar para buruh balik ke ladang dan bercocok tanam, agar produksi jadi seperlunya, bukan ngejar sepenuhnya, agar membeli karena fungsi, bukan karena keserakahan, karena diskon, karena bunyi Shopee kita jadi belanja, bukan karena gengsi. Agar belanja karena kebutuhan, bukan karena diskonan. Agar bumi nggak lagi kita perkosa oleh keserakahan konsumsinya kita. Agar kapitalisme tumbang menjadi kerakyatan, agar kita lebih fokus ke ibadah, bukan terlihat indah, agar anak-anak belajar mengaji, nggak sibuk main PUBG, agar ketulusan tumbuh lagi, dan oportunis biarkan pergi, agar kebermanfaatan jadi jalan, bukan berlomba menumpuk kekayaan, agar kembali ke sukses sejati, husnul khotimah saat mati nanti. Kurang lebih sekian materi dari saya, mudah-mudahan bisa jadi insight atau jadi motivasi teman-teman untuk menghadapi kondisi kehidupan di kala pandemi seperti sekarang dan kondisi seterusnya. Kadang kita juga butuh Allah istirahatkan untuk bisa mempunyai helikopter view, sebenarnya hidup ini harus seperti apa. Gitu ya, kurang lebih dari saya. Terima kasih, hatur nuhun. Mangga saya kembalikan ke MC dan moderator. Ya, terima kasih Kang Salman, Masya Allah. Materinya, kalau tadi saya ngerasa kalau materi dari Teh Indar itu mendorong gitu ya, seperti wah memicu kita untuk harus tadi kan harus punya visi ya, salah satunya supaya kita tuh bisa terus istiqomah gitu ya, tidak mundur. Nah kalau dari Kang Salman tadi saya ngerasa dari apa yang kita lakukan, mungkin khususnya bisnis gitu ya, karena kan kita temanya lagi sekitar bisnis ya, sukses bangkit bisnis di kala pandemi, tapi di situ jangan sampai kita melupakan Allah gitu, bahwa Allah sudah memberikan begitu banyak rezeki kepada kita yang kalau kita hitung ternyata sebegitu besar nilainya gitu. Dan selama ini kita nggak pernah menghitung itu gitu. Jadi kita harus sangat bersyukur dan ya jangan sampai kita melupakan Allah di setiap apa yang kita lakukan gitu. Khususnya si bisnis kita ini. Nah, mungkin kita bisa langsung ke tanya jawab. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa di kolom chat, silahkan. Nah, kalau misalnya belum ada, ini masih sambil menunggu peserta bertanya, ya silahkan bisa menuliskan nama, asal kota, kemudian narasumber yang ingin ditanya, dan juga isi pertanyaan.
Nah, dari saya pribadi nih, Kang Salman, sambil menunggu ya, sambil menunggu. Nah, jadi kan, apa namanya, saya juga ngeliat tadi paparannya lebih ke apa ya, lebih ke teknis mungkin ya, saya melihatnya seperti itu. Nah, saya sendiri kan tadi sudah cerita ya, katanya apa, pas di sesi teh hindari, lagi coba jualan online frozen food gitu, frozen food. Nah, ya cuma ya, karena satu dan lain hal, terus ya selain kesibukan juga, terus apa ya, yang tadi masalah urat malu, ya memang masih butuh dilatih gitu ya. Nah sekarang kalau misalnya secara teknis nih, apakah boleh nih saya minta apa ya, apa sih istilahnya, guidance dari mungkin dari sudut pandang Kang Salman, kira-kira next step apa yang bisa saya lakukan untuk apa ya, apa ya, mungkin nggak memperbesar sih, gimana ya, pokoknya Bagus. untuk Bagus. melanjutkan gitu, untuk ya tetap, supaya ini tetap berjalan gitu, si bisnis saya ini gitu. Oke. Ini saya izin sharing dari guru saya juga yang saya dapat. Jadi di formulabisnis.id itu ada materi dasar namanya Simply Selling. Dan salah satu kalau di tempatnya YouBusiness ada 5 tangga bisnis. Tangga pertama fase starting, fase profiting, systemizing, multiplying, sama investing. Jadi fase pertama tuh fase memulai. Nah, di fase memulai ini tuh kita harus fokus bikin dapur kita ngebul, bukan bikin otak kita ngebul. Jadi bahkan mungkin karena kita banyak ilmu, ada terjadi namanya kutukan pengetahuan. Wah, harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Padahal ini justru kalau jadi ibu-ibu ya, wah jualan aja dulu, nanti justru belajarnya sambil jalan. Nah, fase starting ini berlaku sampai kita balik modal dan sampai kita profit. Nah, pada saat fase starting, skill yang harus dikuasai yang pertama tadi ya, skill berjualan, skill negosiasi, sama skill produksi. Produksi pun sebenarnya nggak 100% produksi, karena beberapa orang buat sekarang bikin produksi, misalnya istri saya juga jualan sabun teh, sabun lagi di masa pandemi kan, orang-orang udah mulai peka ke kesehatan dan sebagainya, terus gerakan buat hidup go green juga makin ada. Nah, ini kita akhirnya cari supplier di Tokped, di Shopee yang bisa sabunnya bisa kita kemas ulang ke kemasan yang lebih kecil-kecil. Nah, itu aja dulu didistribusin. Alih-alih kita produksi langsung kapasitas besar, tingkat errornya tinggi, pas gagal nanti lumayan ruginya. Kalau ini kan ruginya termitigasi lah. Rugi paling berapa, dari 0 sampai 1 juta aja. Nah, terus bagaimana memulai jualan? Ya bisa, ya jualan mah dimulai aja gitu, dari mulai nawarin ke orang yang terdekat. Kalau istilahnya mah ada 3 F. Yang pertama family, kita bisa tawarin ke saudaranya kita. Kedua ke friends, orang-orang terdekatnya kita. Ketiga ke fools, orang-orang yang bisa kita perdayai. Tapi ini dalam tanda kutip perdayai teh, family, fools, and friends gitunya. Fools tadi itu orang yang kita bisa, aduh kasihan nih, saya butuh buat susu anak, mau bantu saya nggak? Maksudnya itu buat ngelatih nanti dari penjualan pertama kita bisa pelajari sebenarnya terjadinya satu penjualan tuh kenapa, dan hal yang baiknya bisa kita lanjutin, hal yang buruknya kita bisa berhentiin. Saya sepakat juga mungkin sama Teh Indari ya tadi, di kondisi pandemi sekarang orang lebih sering di rumah, daya konsumsi mereka konsumsi handphone ya, lihat layar handphonenya lebih lama. Kita dapetin database, gini kan kunci dari transaksi itu adalah prospek. Kalau bahasa Inggrisnya kan lead. Lead itu datang dari traffic. Nah, saat kita bangun database itu kita bangun traffic. Traffic yang paling mudah mungkin bisa dikuasai sama kita, kayak yang kita punya WhatsApp. WhatsApp kita bisa punya kontak 2.000, ya ada 2.000 orang yang mungkin potensi lihat kontennya kita. Kalau mereka tertarik lihat WhatsApp story-nya kita. Nanti lebih advance-nya teman-teman bisa belajar paid traffic. Barusan kan organic traffic ya, organic yang artinya yang kita miliki sendiri. Tapi pas kita udah belajar paid traffic, Facebook Ads, Instagram Ads, kita bisa atau kita bisa cari ahlinya. Ada agensi-agensi yang bantu juga buat kita bisa dapetin traffic berbayar kayak tadi. Nah, traffic ini akan berbuah ke lead tadi akan berbuah ke konversi kalau penawaran kita bagus gitu. Tapi jangan langsung lompat ke eskalasi pakai teknologi ya. Saran saya sebagai pemula, rasakan dulu sensasi jualan manualnya, karena dari sana justru kita akan dapat pembelajaran. Dulu juga pas di kampus saya
pernah jualan kartu tri kan dulu internet belum semasif sekarang ya. 2010-an tuh orang masih pakai modem. Nah, saya jualan kartu tri yang 1 gigaan, 2 gigaan gitu, tawar-tawarin ke teman-teman di kampus. Dari sana ternyata kebentuk dan mulai putus urat malu saya gitu. Mungkin sekarang juga nggak nyambung-nyambung sampai sekarang teh gitu ya, si urat malunya teh. Nah, dari sana saya jualan kue cheese itu, mungkin anak-anak ITB taunya. Saya bawa dus-dus gitu, yang lain mah kan pulang kuliah teh pacaran, saya mah bawa dus kue cheese itu sama donat Salman. Saya jualan juga donat di Masjid Salman. Pagi hari itu sebelum mulai kuliah saya tawar-tawarin, sampai di tingkat kedua teh, kan saya anak 2010, mahasiswa ITB itu 3.000 seangkatan, dan 300 orang beli kalkulator dari saya 2011. Saya waktu itu jadi penjual terbaik bundel soal Gamais. Gamais kan bikin bundel soal tuh, kalkulus, kimia sama fisika. Saya jadi ketua angkatan. Kenapa ketua angkatan? Punya database gitu. Saya titip kan, saya simpen nomor teman semipa tuh semua. Selain saya jarkom, kalau ada kumpulan organisasi, saya jarkom jualan saya juga gitu. Jadi minimal mah semipa mah tahulah saya jualan gitu ya. Bahkan karena orang udah tahu saya tukang jualan, yang nggak saya jual pun ditanyain ke saya gitu. Salman, ini pas dulu jualan kalkulator, terus ada tabel kimia kan, saya beli itu di Palasari 4.000 perak per lembarnya, saya jual 15.000 di kelas. Terus di jualan tugas-tugas ini, karena teman-teman saya ada yang jadi panitia ospek, saya tanya tugas ospek apa, kain merah putih sama kertas rius. Wah, itu tuh satu jalan Taman Sari saya habisin semua kertas riusnya. Jadi cuman saya doang yang jual, saya monopoli lah di hari itu. Mereka nggak bakal dapat kertas rius pokoknya mah, selain dari saya kalau radius 1 kilometer dari kampus mah. Sama saya borong dari Pasar Andir kacu kan kain merah putih, itu semalam saya dapat 2 jutaan tuh jualan itu doang. Jadi teman-teman keluar dari Sabuga ospek, saya udah ngampar di depan. Mereka kayak seneng gitu kan, orang Jakarta, orang Jawa gak ngerti belanja di mana. Pas keluar kampus, tahu saya jualan, itu habis cuma 2 jam doang. Anak 2011 ya target market saya waktu itu. Gitu. Alhamdulillah IPK 1,9 saat itu karena sibuk jualan. Gitu ya, jadinya teh sibuk jualan kuliahnya mah enggak gitu. Ya jangan ditiru lah bagian itunya mah. Nah, itu yang urat malunya teh sampai hilang gitu. Nah, proses itu yang bikin mentalitas berjuangnya itu kebentuk sampai sekarang. Jadinya teh dikasih krisis juga, perasaan dari 2010 saya mah krisis gitu. Gitu sih. Siapanya. Jadi harus mau melewati fase berjuang itu ya, Kang, kalau di sini. Betul. Ya. Dijalani aja. Disebut gak enak juga ngebentuk kok. Misalnya makanan kita gak enak, ya kita harus sadar gitu ya. Dan jangan nih yang baru mulai jualan nanya enak gak enak ke istri atau ke suami, ya dia juga gak enak bilang gak enak gitu ya. Mending kalau misalnya bikin nasi goreng, mau jualan nasi goreng, ngomong ke istri mah, ini tadi saya beli dari depan, kira-kira menurut kamu enak gak? Wah, ini gak enak, kan lebih fair ya, kayak Chef Juna gitu. Mungkin dimuntahin dan sebagainya. Tapi kalau tahu istri yang bikin, wah dibilang enak. Nah itu kita biar tahu testimoni yang anasnya seperti apa gitu. Ya, siapa? Tadi tuh pertama kan fase starting, terus apa lagi kan tadi fase ada 4 atau 5? Pertama gitu. Fase starting, kedua profiting. Jadi starting itu kita memulai di sini experience kita sebagai penjual ya, dalam tanda kutip penjual kan, dari penjual ke pebisnis. Nah, penjual ini kita harus ngalamin sih fase tadi, belajar negosiasi, gimana bisa dapetin supply, mungkin bayar boleh mundur gitu ya. Saya inget tuh waktu semester pertama juga saya cari-cari supplier jaket yang saya jualin ke teman-teman seangkatan sendiri. Terus dulu kan dekat ke Jalan Sucinya, saya ke sana datang ke tiap toko konveksi, saya minta price list-nya. Dari price list itu saya tawarin ke organisasi-organisasi yang di luar Bandung ya. Misalnya saya ikutan Gamais punya kumpulan lembaga dakwah kampus di
satu kampus dengan satu kampus yang lain, saya save-in tuh nomor kontaknya. Nah, saya tawar-tawarin jaket organisasi mereka, saya yang supply. Nah, dari sana saya dapat orderan dari IPB, saya dapat orderan dari Kalimantan waktu itu. Lumayan tuh buat cash flow project kan dari sana, walaupun ya nggak sustain ya, karena baru ada sales-nya lagi tahun depannya lagi. Itu pun kalau dia masih ingat saya gitu. Nah, dari fase starting, punya kemampuan negosiasi sama jualan, naik ke fase profiting. Profiting itu kalau kita udah mulai BEP lah, balik modal. Nah, di fase profiting fokus kita melipat gandakan keuntungan. Fokus kita melipat gandakan keuntungan. Mungkin kita juga yang sebelumnya CEO, Chief Everything Officer ya, kita ngerjain semua hal, kita mulai delegasi, cari orang pertama yang bisa bantu kita, karena kita udah punya kelebihan dana. Nah, dari profiting, kita systemizing, kita catat hal-hal bagus di bisnis kita catat hal-hal buruk di bisnis kita. Nah, hal buruk itu jadi SOP, jadi rules gitu, gak boleh gini, harus seperti ini. Nah, dari systemizing, kita catat, kita dokumentasikan, baru kita multiply. Nah, kesalahan beberapa pebisnis pemula, ketika baru untung, dia udah fokus di duplikasi. Jadi penyakit dari cabang pertama, dia udah duplikasi ke cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat. Mungkin. Jadi pas ketemu masalahnya, penyakitnya langsung barengan, berbagai cabang. Nah, baru yang terakhir, investing saat udah ada keuntungan yang dilipat gandakan. Nah, kita lipat gandakan keuntungannya buat invest ke bisnis lain, ke properti atau ke emas, ataupun jadi wakaf gitu ya. Gitu, karena mungkin sebaik-baiknya perniagaan adalah perniagaan dengan Allah gitu ya. Dibanding dengan sesama manusia, mah yakin ada ruginya lah gitu. Gitu, Teh Dika. Ya, siap Kak. Nah, apakah dari peserta ada pertanyaan? Coba kita lihat. Ini ada pertanyaan dari Sinta Kota Banjarmasin. Teh mau tanya di luar tema, jika ingin Teh Indari dan Kang Sama jadi narasumber di acara seri teman-teman, bagaimana cara mengundangnya? Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, lewat webinar ini jadi perantara bisa semakin luas ya silaturahmi kita kepada saudara-saudara kita di tempat lainnya ya, apalagi dari Banjarmasin ya gitu. Ya, silahkan bisa menghubungi IG mungkin ya. Di caption ya Bima juga sudah dituliskan gitu. Atau tadi dari Teh Hindari sendiri ada ini ya tadi ya, ada channel Telegramnya tadi ya Teh ya? Ya, tadi ada tim saya yang masukin channel Telegram, jadi nanti teman-teman yang ada di sini bisa join ke sana. Di Indari Mastuti, cari aja, nanti saya suka share telepri kemana. Iya, untuk ke Kang Saman bisa lewat bisnis atau langsung DM Kang Samannya langsung, bisa seperti itu, tidak masalah. Ya, boleh dengan senang hati, Teh. Ya, insya Allah semakin kita menyebarluaskan ilmu yang kita punya itu bisa jadi amal jariah ya buat kita semua gitu ya, terutama yang menyampaikannya gitu ya, menjadi pahala yang berkelanjutan. Nah, mangga yang lain, apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Atau dari MC satu lagi? Tidak ada, atau mungkin ada tambahan dari Kang Salman atau dari Teh Indari, saling menanggapi satu sama lain juga boleh, saling melengkapi, boleh. Silahkan. Tidak ada. Apa tuh ya? Barangkali ada. Senang kalau misalnya lagi ada acara kayak gitu tuh pesertanya meni aktif gitu ya, banyak nanya, karena biasanya kalau saya lagi belajar juga tuh ya, kepengennya nanya terus gitu, nanya lagi, karena ini kan satu kesempatan juga untuk teman-teman ya, nggak di mana-mana kita bisa tambah ilmu terus. Ya. Saat tuh pada nanya, Pada bertanya kesempatan yang belum tentu ada lagi ya gitu, belum tentu ada lagi, jadi silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau saya penasaran untuk dengan Teh Indari, buku-bukunya sendiri itu berarti tentang jualan ya, atau ada yang lain tentang mungkin parenting atau apa gitu? Oke, kalau saya itu dulu awal, bentar ya, ada anak saya di sebelah.
Jadi saya tuh awal nulis itu dulu nulisnya novel ya, terus kemudian seiring dengan bergeraknya usia sebetulnya ya dan pengalaman yang memang saya khususkan ya ketika saya 2007 mulai berbisnis, saya tahun 2011 ya mulai bikin buku itu adalah buku bisnis. Tapi buku bisnisnya yang memang sederhana ya, buku bisnis untuk pemula dan ibu rumah tangga. Jadi kalau kayak Kang Salman nih ya, kalau Kang Salman itu digitalnya pasti jauh banget dibandingkan saya. Kalau saya memang pakai digitalnya tuh WhatsApp gitu, bahkan belum ke apa namanya itu kalau Facebook Ads itu saya malah tidak menguasai sama sekali gitu kan. Jadi memang yang saya pakai adalah yang sederhana aja yang bisa dipakai oleh ibu-ibu yang tidak perlu pakai apa ya namanya itu hitungan dan lain-lain kayak Facebook Ads itu kan memang salah satunya tuh aduh kita harus risetnya itu luar biasa. Hari ibu-ibu mahnya hese ngeriset OG-nya, makanya oke lah pakai WhatsApp aja, pakai Facebook biasa, Facebook personal aja bisa untuk jualan. Jadi memang sekarang itu lebih banyak ngefokusin pada buku-buku bisnis yang memang simpel untuk ibu-ibu. Dan ada buku yang lain ada lebih ke motivasi kayak bagaimana sih saya nulis terakhir itu buku Bangkit, itu bagaimana saya cerita tentang bagaimana saya bisa keluar dari kemiskinan di masa lalu waktu kecil seperti apa. Nah kayak gitu itu untuk memotivasi aja. Tapi enggak kalau nulis buku remaja ya, karena aduh saya tuh bahasa remaja sekarang anak saya ada yang usianya 12 tahun dan oh my god gitu bahasanya udah beda banget. Iya. Tapi pas banget tadi bukunya ada kata bangkitnya ya sama kayak tema di siang hari ini. Oke, berhubung ada Osok. Saya mau nanya untuk Teh Indari sama untuk Kang Salman nih. Kan kalau yang tadi Teh Indari kan menjelaskan caranya bisa dibilang mungkin disebut primitif tapi sangat efektif gitu ya jadinya. Sedangkan untuk yang Kang Salman kan memang based on riset biasanya kalau tadi lihat dari itunya. Nah ini misalnya untuk kebutuhan jualan online nih misalnya ada tips trik atau misalnya ada ada tips nggak buat Teh Indari sama buat Kang Salman untuk optimalisasi kalau misalnya kita mau jualannya tuh menggunakan platform marketplace yang sekarang udah ada nih kayak Tokopedia, terus Shopee, Bukalapak, yang seperti itu gitu. Siapa tahu misalnya dari Teteh sama Akang ada pengalaman atau ada tips yang bagus untuk di situ. Ya, dari dulu aja ya. Dari saya dulu ya, boleh dari saya karena saya sendiri juga punya terhubung.co.id dan insya Allah itu akan segera. Sebetulnya udah jadi tahun lalu itu juga saya ada kesulitan loh untuk ngajarin ibu-ibu untuk mereka menggunakan marketplace terhubung.co.id. Tapi karena kami sekarang ada stokis-stokis alias yang nyetok produk-produknya kami, akhirnya memang dipaksa untuk masuk ke marketplace itu. Tapi yang saya lihat ya, setiap sarana jualan itu mereka punya pola ya, mau WhatsApp, mau Facebook, mau marketplace, mau apa. Nah kita yang memang harus belajar polanya itu. Ya di marketplace kayak gimana sih, di IG kayak gimana sih gitu kan. Termasuk saya ya, di IG itu saya kurang nggak pernah atau jarang banget pakai IG atau bisa dibilang IG saya itu mati suri gitu karena memang ada pola yang belum bisa saya pakai, misalnya fotonya harus cantik-cantik gitu kan, fotonya harus bagus, harus eye catching banget, oh my god bikin fotonya aja, nah gitulah. Jadi ada kerumitan kayak gitu, beda dengan WhatsApp lebih sederhana gitu kan, lebih kayak gitu. Nah di marketplace pun sama, saya pikir selain kita tahu polanya, yang kedua yang penting itu adalah networkingnya. Ya, jadi katanya kata Bang Riko Huang ya, katanya kalau untuk marketplace-nya mau keren, itu pun kita harus benar-benar mengoptimalkan networking kita. Jadi misalnya ada yang mau beli nih produknya kita, share link marketplace kita gitu kan, atau ketika kita lagi bikin Facebook Ads atau kita lagi mau menawarkan sesuatu, kita selalu share marketplace. Jadi networking kita yang ada di Facebook, networking kita yang ada di WhatsApp, akhirnya mereka pun bergerak ke marketplace gitu. Jadi nggak jauh-jauh, selain tahu polanya, networking juga penting. Makanya makin banyak networking, makin banyak closing. Gitu. Mangga Kang Salman. Ya, mangga Kang. Sekarang juga. Ya, siap. Saya izin nambahin.
Ini saya izin screen share ya. Silahkan. Jadi ini ada juga di formula di Simply Selling. Barusan tuh kan kita ngomongin platform ya Kang ya. Mau di mana dan sebagainya. Yang tegas barusan sih kalau Teh Indari saya lihat udah terbentuk marketnya, udah fokus jadi database sama audiens loyalnya Teh Indari. Siapa mereka dan mereka ada di mana? Nah ini mereka ada di mana tuh ya saluran distribusi tadi. Ketika kita udah tahu definitif ikannya kita tuh apa, dan kita tahu mereka ada di mana, apakah mereka pengguna marketplace, apakah mereka audiens kelasnya kita. Tadi Kulwa itu kan sebenarnya selain platform buat sharing, juga platform distribusi konten, sama distribusi jualan kita juga. Atau misalnya kalau buat yang udah punya channel Telegram, bisa jadi si Telegram ini juga saluran distribusi kontennya kita. Nah, Bait ini di beberapa tempat mungkin Bait itu ada yang langsung produknya, kasih produk gratis, giveaway gitu, biar si kontennya ngumpul, biar si ikan-ikannya ngumpul mau di tempatnya kita, pas kita mau pancing kita dapetin. Nah, pancingan ini bisa disebut copywriting dan sebagainya. Nah, saya mau bahas dulu dari sisi jenis traffic. Setidaknya ada 3 jenis traffic yang saya juga dapat dari temannya Mas Riko Huang, yaitu Mas Fikri Fatullah. Dia jelasin 3 jenis traffic. Yang pertama organic traffic. Organic traffic itu seperti yang Teh Indari lakukan, bangun audiens gitu dengan distribusi konten. Ini mungkin kita punya followers di Instagram, punya database di mana, di nomor handphonenya kita, punya audiens di Facebooknya kita dan sebagainya ya. Nah, si organik ini kelebihannya biayanya murah. Bisa jadi biayanya murah dibanding 2 yang lain, tapi di sisi lain juga kita kadang nggak bisa kontrol jumlahnya. Maksudnya dari 1.000 ke 10.000, dari 10.000 ke 100, dari 100 ke 1 juta, itu punya trik masing-masing yang berbeda satu sama lain. Kita tahu bisa seberapa cepat Ade Londok terkenal ya, hanya dengan itu si cakwe Ade Londok tuh bisa viral sebegitu cepatnya, karena beruntung dapetin momentum ngebahas pakai bahasa Sunda yang lucu, bisa viral. Nah, itu organic traffic. Itu organic traffic gitu. Dan sekarang platform buat distribusi organic traffic terbaik salah satunya TikTok gitu ya. Orang ngasih konten lucu dikit. Teman saya mungkin beberapa tahu Kang Ferry Hasan yang punya Luberground. Kemarin dia bikin satu konten Luberground di Jalan Braga tuh, dia bikin satu konten. Kontennya tuh ada driver ojol yang order ke tempatnya dia. Saya liatin deh ya kontennya ya, bentar ya. Di Reels Instagram nih. Sebentar. Ini saya masih ngomongin organic traffic ya. Jadi si Luberground ini bikin satu konten, ada platform baru di Instagram namanya Reels. Nah, si Reels ini mendistribusikan konten kita ke banyak tempat. Bentar. Saya izin. Nah, ini. Share screen. Ini boleh dilihat ya. Jadi followersnya Luberground ini tuh baru 14.500. Lihat. Nah, tapi dia punya satu konten, yang lain kontennya cuma 5.000 yang nonton. Ini 2.400 sendiri. 2.400 sendiri. Kita tonton yang kontennya kayak gimana. Suaranya keluar nggak, Kang? Tidak Kang, mungkin harus Keluar nggak? Enggak. Enggak ya, bentar ya, saya screen share. Kadang gitu. Nah, share sound-nya saya lupa. Halo Bapak, selamat sore. Smile Bucket ya? Itu untuk pesanannya Bapak, hujan-hujanan. Udah aman ini? Udah aman Bapak. Ya. Mau ditunggu sebentar Bapak. Mungkin ada yang bisa kita bantu untuk bikin Bapak senang hari ini. Bapak boleh pesan ada yang dulu untuk keluarga? Enggak Bapak, ini gratis buat kita buat bikin Bapak senang hari ini. Kalau yang buat anak apa? Donat paling Bapak. Kalau untuk anak kecil, burger juga bisa kalau Bapak mau. Bentar ya. Iya, sama-sama Bapak. Gimana harinya Bapak? Banyak orderannya? Agak sepi, tapi lancar-lancar aja Bapak. Terima
Makasih Bapak udah selalu semangat buat nganterin makanan dari kita. Sehat selalu ya Bapak. Bapak boleh ditunggu dulu sebentar ya. Halo Bapak, selamat sore. Ini untuk pesanannya tadi. Semoga harinya menyenangkan ya Bapak. Halo Bapak, selamat sore. Nah ini satu lagi Scarlett, mungkin Ibu Yud tahu ya Scarlett ya. Scarlett Whitening yang asli mana? Aduh, apa ya akunnya teh? Scarlett _whitening. Yang mana ya akunnya teh? SCARLT Whitening. Oh ini nih. Ada satu konten yang ini kan dia followersnya 4,7 ya. Ada satu konten yang dia viral banget. Lihat konten-konten biasanya dengan follower 4 jutaan tuh dia cuma di angka segini. Tapi ada yang nyampe 4 juta. Nah ini bisa dilihat. Suaranya masuk? Kang. Padahal, murid. Jadi kan dia pakai maskernya gak rapih gitu kan. Terus kuah baksonya dia ganti pakai air tawar. Gitu. Terus yang lain ngomong enak. Dia sendiri ngerasa tawar gitu Pak. Nah ini viral nih, ini ditonton hampir sama 4 juta orang. Nah ini kan konten organic traffic gitu. Kita harus cerdas bikin konten dan ini untung-untungan. Cuman kalau yang memang jago bikin konten viral, melakukan ini mudah gitu. Itu satu ya. Jadi yang pertama organic traffic. Yang kedua paid traffic. Nah kita bayar ke platform kayak Instagram, kayak Google, kita ngiklan. Kalau di Google di pencarian kita bisa jadi nomor 1, 2, atau 3 gitu ya untuk nembak satu kata kunci tertentu. Kalau di Instagram mungkin teman-teman sering lihat konten-konten sponsored di tempatnya Instagram. Kita bayar lebih banyak, kita dapat reach lebih besar. Itulah sesederhana paid traffic. Nah yang terakhir on traffic. Nah inilah yang dilakukan sama Teh Indari. Inilah yang harusnya kita lakukan biar kita nggak ketergantungan terus. Apalagi ibu-ibu juga bisa lakukan. Kita collecting database. Ini ya Bima udah benar. Pas ada daftar, disimpan tuh nomor kontaknya. Jadi pas ada kelas serupa, nanti tinggal di-share ulang. Pas kita udah tahu segmentasi market kita itu senangnya belajar, pas ada konten pembelajaran lain, kita tinggal remarketing. Kita tinggal distribusin konten pakai blast WhatsApp sederhana aja, dengan biaya yang murah gitu. Bisa gratis kalau kita agak mau rajin ngeblastin satu-satu. Nah, email juga sama, itu on traffic yang kita punya. Nah, saran saya buat pemula mungkin bisa belajar di sisi organik atau si on traffic tadi gitu. Bisa mulai on traffic itu berbagi lead magnet, itu yang Riko Huang sama Dewa Eka lakukan dari dulu. Misalnya bikin 7 keajaiban berbisnis online di 2021. Nah, nomor 5 bikin kamu penasaran. Nah, dari nomor 5 sampai nomor 7 itu harus masukin dulu nomor handphone sama email. Jadi dapetin datanya, kasih 4, orang udah, aduh mana nih nomor 5, 6, 7-nya. Orang mau kasih datanya. Jadi pas nanti di masa selanjutnya kita bisa retargeting mereka. Itu kurang lebih sederhana, tapi buat pemula nih mungkin kita bisa mulai dari on traffic atau dari organic traffic kayak tadi. Tergantung ya, kalau memang kita jago bikin konten, bisa dilakukan seperti yang dilakukan sama si Scarlett sama si Luberground tadi. Kan orang Indonesia mah dulu kita bisa juga sempat rame dengan satu campaign bayarin bensin untuk orang di belakang kita, dan kebaikan itu menyebar loh. Ada kan? Ini anak si Coki itu, si Coki yang Coki Isroki dulu kayaknya pernah ngisi Dia Bima gitu. Coki itu kan jadi modelnya. Dia isi bensin terus bayarin orang di belakangnya. Nah, orang di belakangnya jadi bayarin terus, kan itu videonya viral. Kebaikan itu
menular. Nah, itu video itu yang biaya iklannya lebih murah. Nah, ketika penggabungan konten yang bagus sama teknik iklan yang bagus, bisa lebih viral karena yang organik ya gitu-gitu doang gitu. Pas dapat momentumnya doang. Tapi kita bisa pakai konten yang sama berulang-ulang gitu. Itu kurang lebih mungkin. Wow, mantap sekali. Wah, mantap. Oke. Berhubung tidak ada pertanyaan lain, jadi kita masuk ke kesimpulan ya. Ya. Ini alhamdulillah sekali di pekan kali ini kita sudah sampai ke sisi kesimpulannya. Ada banyak sekali ilmu yang kita dapat ya dari pemateri-pemateri yang luar biasa di hari ini, dari Teh Indari ini. Yang pertama saya dapatnya, yang pertama itu kalau kita mau mulai itu harus menghilangkan rasa malu. Kalau tadi Kang Salman bilang memutuskan urat malunya ya, dan sampai sekarang kayaknya nggak nyambung-nyambung lagi kayaknya Kang Salman ya. Itu tips yang paling pertama ya. Lalu yang tips keduanya itu adalah kita harus berani men-challenge dari kita sendiri ya. Kalau yang pernah saya dapat dari kantor saya tuh istilahnya tuh targetannya tuh SMART. Jadi SMART tuh singkatan, S-nya tuh specific, M-nya tuh measurable, A-nya tuh achievable, R-nya tuh relevant, T-nya tuh time bound. Jadi target yang kita buat tuh adalah target-target yang memenuhi aspek-aspek seperti itu gitu. Nah, lalu dari Teh Indari juga tadi ketika sudah berjalan tuh harus ada inovasi yang terus-terusan ya. Kita harus bisa melihat si target pasarnya apakah ada perubahan, bagaimana diakomodasi dengan produk yang ikut berubah juga. Jadi bukunya tetap buku, tapi dari yang tadi asalnya 350.000 jadi 79.000 kan ya. Nah, jadi ada inovasi-inovasi gitu, karena memang inovasi itu timeless ya. Kita harus terus beradaptasi terus setelah kita launching sesuatu. Nah, lalu yang selanjutnya, yang keempat itu dari Teh Indari, tipsnya itu adalah fokus pada networking ya. Jangan dulu fokus pada closing yang cepat, karena nanti kalau misalnya networkingnya jalan, yang namanya closing mah pasti bisa datang belakangan, ya nggak Teh? Nah, lalu yang keenamnya itu adalah tentang manajemen waktu, bagaimana kita mengatur detail jadwal waktu kita dan disaringkan kepada orang lain, terutama kepada keluarga ya. Nah, lalu untuk yang dari Kang Salman nih, Kang Salman tuh lulusan jurusan fisika atau jurusan bisnis sih kan? Kayaknya textbook sekali ini. Tips-tips triknya tuh sangat sangat textbook sekali. Itu kan udah ada keterangannya, Kang. Anak fisika ITB bisa semua kecuali fisika gitu. Mantap Kang. Ya, padahal nggak bisa nanaon, Kang. Oh enggak lah, banyak. Tadi saya dapat banyak juga dari Kang Salman. Yang pertama tuh tentang pasar ya, lalu tentang produk, lalu tentang kemasan, tentang merek, lalu saluran distribusi, lalu penyebar virus atau booming, lalu konversi. Dan ketika COVID ini datang, ada beberapa aspek yang ikut terubah. Dan di aspek-aspek tersebutlah yang kita harus beradaptasi terhadap kondisi pandemik atau kondisi krisis seperti ini. Lalu tadi juga Kang Salman menjelaskan juga tentang fase-fase ya, ada fase-fase ketika awal kita berbisnis itu ada fase starting, yaitu ketika kita ngawal jualan, pokoknya yang dibikin ngebul itu adalah dapurnya ya Kang, ya bukan kepalanya. Sampai kisarannya itu sampai balik modal. Baru habis itu masuk fase selanjutnya itu fase profiting. Bagaimana caranya melipat gandakan keuntungan, dari mulai cari orang yang ngebantu dan lain-lainnya. Lalu baru masuk ke fase systemizing. Jadi dokumentasi tentang hal-hal yang bagus dan hal-hal yang buruknya, lalu diduplikasikan ke cabang baru misalnya atau ke hal-hal yang lainnya, sehingga ketika di cabang baru itu ada masalah yang muncul, masalahnya itu sudah bisa dijawab oleh kita sebagai kantor pusatnya. Mungkin seperti itu ya. Baru yang terakhirnya itu adalah fase investing. Nah, ini yang saya simpulkan lagi juga dari kedua pemateri ini, yaitu dari tujuan kita berbisnis tuh, tujuannya tuh jangan cuma tujuan pribadi.
kita tadi mendengar dari Teh Indari ya, bahwa kalau memang targetnya itu adalah target pribadi, misalnya secara nominal 20 juta per bulan juga udah cukup, apalagi gitu kan. Tapi ternyata ada target yang lain, bagaimana bisa target sosialnya ya, kalau di Teh Indari ada target sosialnya, bagaimana bisa memberdayakan ibu-ibu yang kita tahu sebenarnya ibu-ibu tuh punya power yang sangat besar gitu, walaupun mereka pada diem di rumah gitu ya, tapi mereka tuh punya power yang sangat besar sekali gitu. Kan ada ya the power of mama. Itu suatu potensi yang benar-benar harus bisa digali, dan Teh Indari, kalau kita lihat Teh Indari itu sangat menyasar ke target seperti itu. Jadi tujuannya itu bukan hanya sekedar tujuan keuntungan pribadi gitu. Dan Kang Salman juga, dari Kang Salman tadi kita juga dapat bahwa kalau kita mau hitung-hitungan banget mah gitu ya, justru harusnya kita tuh lebih bayar banyak sama Allah gitu. Karena Allah tuh udah ngasih matahari gratis, ngasih air gratis, ngasih ini itu gratis, dan lain-lainnya. Makanya ketika kita sudah dapat profit atau kita sudah dapat keuntungan yang lebih, janganlah lupa gitu, bahwa kita itu adalah hamba Allah dan kita akan kembali kepadanya. Jadi segala sesuatunya juga kita balikin lagi. Yang namanya uang tuh memang tidak bisa dimakan ya. Dan uang juga tidak menentukan kita masuk surga atau enggak. Makanya dari situ bukan masalah banyak-banyakan uang gitu ya, tapi bagaimana uang yang didapat itu atau uang dari bisnis yang didapat itu bisa menjadi manfaat untuk semuanya dan menjadi amal soleh untuk kita sendiri di depan Allah nantinya. Seperti itu paling. Ada yang mau ditambahkan dari Sestika? Ya, cukup kesimpulan dari Kang Noval. Nah, ini kita sudah sampai ke penghujung acara ya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita dokumentasi dulu ya, foto bersama. Jadi mohon semuanya menyalakan kameranya ya. Ini ada 2 page. Jadi nanti kita akan 2 kali foto untuk page pertama dan page kedua. Ayo kita nyalakan dulu, kita foto bersama dulu ya, untuk kenang-kenangan kita. Mangga dinyalakan. Sudah mulai ini ya, sudah mulai bermunculan nih. Nah, jadi sekalian silaturahim juga ya, bisa melihat para peserta yang ikut ya. Oke. Kasih hitungan, Ses. Oke. Kita untuk page pertama ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, untuk page kedua. Yang selanjutnya, page kedua, 1, 2, 3. Sip. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk para narasumbernya, Teh Indari dan Kang Salman, atas inspirasinya, sharing-sharingnya. Semoga bernilai pahala berkah di sisi Allah. Dan juga partisipasi para peserta ya, sudah mau menyempatkan waktunya gitu ya, waktu di siang hari di weekend ini ya, untuk ikut mendengarkan sharing, dan semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan dalam hidup kalian masing-masing gitu. Ya, terima kasih sekali lagi. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Indari, Kang Gofal, sama Teh Dika. Terima kasih Teh Indari, Kang Salman, dan semua. Teh Indari, Kang Salman. Mas J, Kang Salman. Insya Allah disampaikan Teh Indari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.